Ya, seperti kita tahu ya, ini saya ambil contoh dari soal tugasnya anak pajak, dosen Padaram ya. Ya, ini ada transaksi ya, perusahaan apa sih, CB9 ya, terkait pembelian dan penjualannya selama 3 bulan. Nah, kita mulai aja ya. Ya, seperti kita ketahui kan ada dua sistem pencatatannya. Perusahaan dagang itu perpetual sama periodik. Kalau perpetual itu tiap terjadi transaksi itu pasti catat mau jual mau beli barang. Kalau periodik itu nanti diakumulasi di akhir periode. Nah, yang paling sering ya, biasanya dosen-dosen tuh buat soalnya itu yang ditanya itu sistem perpetual karena dia lebih lama pengerjaannya dan lebih rumit. Kita pertama bahas yang FIFO ya, perpetual ya. Dari nama sendiri itu FIFO, first in, first out. Jadi barang yang pertama kali dibeli atau masuk ke gudang itu yang nantinya bakal dikeluarkan atau dijual kembali. Oh ya, kalian kalau misalnya mau langsung nanya, di mute sendiri aja nggak apa-apa. Pas saya lagi nerangin ya. Ya. Nah, yang pertama, tanggal 1 April 2019 ya, persediaan awal itu ya. Jumlah unit 12, harga per unitnya 220 ya, totalnya 2.640. Masukin 1 April 2019. Di persediaan, ingat ya, atau gudang. Ini persediaan awal. Jumlah unitnya 12. Seharga 220. Ini tandain. Terus, yang kedua, pada tanggal April itu terjadi transaksi pembelian ya. 20 unit seharga $225 per unitnya. Pembelian, masukin ini 8 April 2019. Soalnya 20 unit. Harganya $225. Tinggal kali ini. Ingat, yang tadi barang pertama ya, yang harganya 220 itu masih tetap di gudangnya 12 unit. Seharga 220. Lalu tambah lagi unit yang harganya satuannya $225 per unit. Ada yang mau tanyain? Lanjut ya. Terus selanjutnya, tanggal 12 April itu ada transaksi penjualan sebanyak 15 unit ya, seharga $340 per unit. Nah, penjualan tanggal 12 April. Penjualan, masuk kolom di penjualan ya. Kita lihat, yang dijual itu ya, hati-hati sini ya, yang dijual itu sebanyak 15 unit. Ingat, kita nggak pakai harga di sini ya. Pakai harganya ya barang-barang yang di gudang. 15 unit. Karena first in first out, berarti barang yang pertama kali dibeli atau masuk ke gudang itu yang nantinya bakal dijual kembali atau keluar gudang. Pertama sebanyak 15 unit. Nah, tadi kan di gudang itu ada dua jenis unit ya. Ya, yang seharga 220 sama $225 kan. Nah, 15 unit yang dijual. Kita ambil dulu yang harga paling awal, yang persediaan sebanyak 12 unit. Seharga pakainya harga yang ini ya, pas pertama kali beli. Bukan harga di soal. 220. Siap, 220. Nah, lalu tadi kan 15 unit yang dijual kan. Karena udah 12 dari barang yang harga satuan 220, ambil lagi 3 unit dari barang yang harganya 225. Ya, 225. Nah, terus di gudang gimana barangnya? Yang pasti harga 220 unit, yang harganya unitnya 220, yang harga unitnya $220 itu, kan udah bisa dikeluarin kan. Nah, sisanya yang harga $225 per unit. Karena tadi awalnya 20 jumlahnya, dikurangin 3, akhirnya jadinya sisa di gudang 17 unit. Lanjut,
tanggal 22 April, penjualan 5 unit ya. 22 April. Penjualan 5 unit. Pakai harga 225. Terus ini sisa 12. 12. Lanjut, tanggal 4 Mei, melakukan pembelian sebanyak 10 unit seharga $230. Ya. Tanggal 4 Mei 2019, membeli 10 unit seharga $340. Nah, ini nambah lagi nih. Tadinya di gudang sisa unit yang harganya $220 ya, sebanyak 12 unit. Tambah lagi masuk 10 unit yang harga unitnya sebesar $340. Maaf, 230. 300? 230. Oh, maaf, 230 ya? Iya. Sip, sip. Lalu pas tanggal 11 Mei. Transaksinya penjualan ya, yang dijual sebanyak 5 unit. 11 Mei. 5 unit. Nah, ingat, karena first in first out, berarti yang dikeluarkan itu barang yang harganya 225. Nah, terus yang harga 225 di gudang sisanya tinggal 7 unit. Karena udah dijual sebanyak 5. Yang $230 per unit itu masih tetap harganya. Lanjut tanggal 21 Mei. 21 Mei 2019. Itu merupakan transaksi penjualan 4 unit ya. 4 unit. Yang diambil masih barang yang harganya $225 per unit. Ini 7, tadinya 7 dikurangin 4 ya, dijual 4. Sisa 3 unit. Yang harganya 230 masih 10 unit, jumlahnya tetap. Lalu selanjutnya, tanggal 28 terjadi transaksi pembelian. 28 Mei. Pembelian sebanyak 15 unit. 15 unit. 235. 235. Ya. Kalian kalau mau sekalian ini apa? Biar saya nggak bolak-balik ini, klik soal namanya. Oh, kita yang bacain gitu, Pak? Nah, boleh? bisa, boleh. Ini tetap tambah 15 unit. Harganya Pak? Harganya berapa? 235 kan? Iya, 235, totalnya 3525. Terus tanggal berapa? Tanggal 5 Juni 2019. Itu terjadi transaksi 7 unit. Berapa? Penjualan 7 unit. 7 unit kan? Berarti ambil 3 unit, yang paling awal nih yang sisa, yang harganya 225. Empat unit lagi dari harganya yang sebesar $230. Oke. Terus sisanya yang 10 unit tadi, sisanya karena dijual 4, ya 6. sisanya tinggal 6. Ini 230. Yang harga 235 masih tetap 15 unit. Terus tanggal 13, Pak. 13 Juni 2019. Beli apa nih? Beli apa jual? Pembeli apa penjual? Pak. Penjualan ya? Iya. Unit? Penjualan. Berapa unit? 10 unit ya? Iya. Berarti diambil 6 unit yang harga $230. Sisanya 4 unit yang harganya $235. $35. Nah, ini yang 6 unit nih udah habis karena jual ya. Yang 15 dikurang 4, sisa 11.
2585. Oke, terus tanggal 19 Juni, Pak. 19 Juni 2019. Pembelian atau Pembelian penjualan? 10. Pak. 10 unit sebesar? 240. Bentar, ini kurang. Nah, berarti nambah lagi unitnya ya. Yang 11 unit 235 tetap, satu lagi 10 unit yang harganya 240. Nah. Terus selanjutnya tanggal 26 Juni. 26 Juni 2019. Jualan 8, Pak. 8 unit. Ya. Iya. Berarti 8 langsung diambil yang harga apa yang harganya 235. 235. Berarti sisanya 3. Maaf, sisanya 3. 3. Iya. Ini Baru yang sekitar. 10-nya diturunin. Terus tanggal? Habis, Pak. Habis. Habis, Pak. Nah, biasanya yang tanya ya. COGS. COGS itu ya total nih. Atau HPP, total dari ini ya. Pas penjualan nih, kolom penjualan yang total harga. Ini namanya COGS. Yang di penjualan ya, Pak? Terus ini 13 unit itu barang sisa ya, barang sisa di gudang. Nggak kelihatan ya? Nanti aja ya. Nih 13 unit ini barang sisa di gudang ya. Iya, Pak. Terus yang ini nih 2 ini dijumlahin. Hapus. Bener nggak nih? Benar, Pak, itu. 3105. Nah, ini namanya jumlah inventory, nilai inventorinya nanti. Ya. Iya, Pak. Terus biasanya yang tanya itu ya, nyari laba kotor. Rumusnya gimana? Kalian tahu? Nyari laba kotor. Laba kotor sama dengan HPP dikurang penjualan atau sales dikurang HPP atau COGS. Salesnya itu berapa? Nah, lihat di soal sini. Salesnya itu jumlahin ya, jumlah yang transaksi penjualan. Ini 5.100 ditambah ini 1.700 ditambah 1.750 tambah 1.400 2.408 3.550 sama 2.460. Kok nggak ada? Salah rumus kan, Pak? Tadi salah rumus ya? Enggak, itu benar kok rumusnya. Tuh, kok nggak ada? Mungkin dia lelah. Coba pakai kalkulator aja. Mungkin dia berapa? Mau ini, Pak, mau hitung manual. Iya, coba. Ini 5.100 tambah 1.700 tambah 1.750 tambah 1.400 tambah 2.485 tambah 3.550 tambah 2.840. Coba berapa? Yang megang kalkulator? 18.865, Pak. 865 dikurangin COGS-nya 12.282. Berapa hasilnya? Oh, maaf. Ini kurang tanda. Kok jadi kayak gini sih? Maaf, tadi berapa? 18? Bentar, Pak. Hilang lagi. 18. 845 kalau nggak salah. Ya enggak. Hitung aja ulang daripada salah. Coba hitung ulang.
18.865. 18.865. Ya, Ya, dikurang HPP-nya 12.282. berapa coba? 6583. 6583. 6583. Nah, ini ya. Ada yang udah ini? Masih apa jurnal perusahaan dagang? Oh, Kita contoh. Siapa? Contoh nih ya. Dimulai dari tanggal 8 ya, Pak ya? Itu kalau misalnya di jurnal semuanya. Biasanya kalau dosennya ngasih ujian, paling cuma ini aja. Metode perpetual, FIFO average. Jarang pakai jurnal. Cuman ya, saya contohin aja. Jurnal pertama, yang jurnal pembelian. Lihat, tanggal 8 April. Dia belinya berapa? 20 unit. 20 kali 20 unit seharga $205 kan per unit kan. Totalnya 4.500. Nah, jurnalnya itu adalah merchandise inventory. apa? MI, merchandise inventory pada trade. Atau inventory sama aja terhadap sell. Ya, sell. Sebesar tadi jumlahnya 4.500. Ini tanggal 8 ya? Ya tadi. Trade payable sama sales itu beda, Pak? Apanya? Trade payable sama sales itu beda? Beda. Payable kan hutang. Payable, ada kata pay. Itu berarti hutang. Receivable. Itu berarti kata piutang. Beda. Kalau ada kata pay itu berarti payable, itu berarti hutang. Berarti kalau untuk pengerjaan ini, pakai jurnalnya itu sales. Ya, sales. Di sini sales ini ya di perusahaan dagang, sales itu sama aja revenue atau pendapatan. Ini 8 April ya tadi, 2019. Iya, 8 April. Terus sekarang yang penjualan. Contoh. Iya. Nih, yang 22 April ya. 22 Iya, April 2019. Ayo, ada yang tahu? Yang ingat? Cash. Receivable ya, Pak? Ya, kalau nggak cash atau nggak pembeliannya secara kredit. Atau nggak pendapatannya secara kredit. Jadi hitungan piutang. Maksudnya customer kita beli ke kita secara kredit. Kredit. Ini contoh aja pakai ini ya, piutang aja ya. Terhadap sales. Yakin sales. Merchandise inventory. Aduh, gampang. Maaf, ini bukan inventory ya. Maaf, ini. Peralatan, kalau misalnya penjual belinya peralatan, bisa pakai equipment ya. Contohnya, kalau kita ambil contoh aja ya, peralatan yang jual. Dia ada jual 2 jurnal kan. Ini air dan equipment tetap nilainya pakai yang 1.700. Tanggal 22 5.100, Pak. Tanggal 22 berapa? Kalau itu 5.100. Ini 22 1.000. Oh, 22. 12 berarti. Tanggal 22 April 1.700. Lihat totalnya. 1.700. Oh. Terus kan ada 2 jurnal nih. Kita ngitung yang di gudang. Namanya apa terhadap apa? Ayo. Seberapa ya? HPP atau COGS. Iya. Terhadap MI atau inventory. Yeah. Bapak kayaknya tanggal 12 kita ketinggalan deh. 22 April. 22 April. 12. Enggak, ini contoh aja. Kalau misalnya contoh aja. Contoh. Jadi saya tadi contoh ya. Daripada kita jurnal semuanya, ambil contoh aja yang pembelian sama penjualan. Saya ambil contohnya yang jurnal penjualan itu pada tanggal 22 April, bukan 12 April. Ya. Oh, Pak. Ya. Nah, ini ingat COGS ya. Lihat di kolom di sini, tanggal 22 April. Berapa nilai COGS-nya? 1.125.
1100. 1100. Ada yang tanya? Nah, kalau yang emang agak ribet tuh ya perpetual ya karena dihitungnya satu-satu. Kadang ada tanya total pembelian berapa? Ya di sini aja nih total pembeliannya. Dijumlahin. Berarti semuanya itu bakal berbeda ya? Iya, berbeda. Nanti ya antara FIFO, LIFO, sama average ya. Itu Iya, yang harus sama jumlah unit terakhir di gudang, 13 unit. Jadi kalau saya Yang harus sama. jurnalnya dikasih tahunya selalu ajarin MI sama tractable kalau untuk pembelian. Kalau untuk apa? Pembelian selalu diajarinnya Itu MI pada trade payable. sama Itu trade kalau payable. pembeliannya secara utang. Halo, maaf. Saya selalu diajarin kayak gitu. Selalu diajarin kayak gitu, trade payable. Iya. Kalau untuk pembelian, tapi kalau untuk penjualan Maaf, ini salah nih. Ini salah, ini cash ini. Atau AR ya. Maaf, salah. Kalau trade payable itu ini utang. Kalau trade payable itu utang. Ini ganti aja ya. Namanya tuh beda-beda. Ada trade payable nih kayak gini ya. Apa COGS itu nama lainnya? Apa yuk? Cost Merchandise Inventory itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya harga pokok penjualan, satu lagi beban pokok penjualan. Nama tuh beda-beda, ada banyak. Kenapa harus banyak-banyak, Pak? Hah? Kenapa harus banyak-banyak? Nah, itu terkadang kan ada namanya chart of account, ya, COA. Itu ya perusahaan beda-beda. Misalnya ngambil nama tadi apa tadi namanya? Aduh, saya lupa tadi. Aduh. Yang barusan disebut trade payable ya, trade payable sama utang ya. Nah, itu ditentuin di situ nanti di perusahaan itu kadang ada punya COA sendiri-sendiri. Nama akunnya apa untuk utang dalam bahasa Inggris ya, terus kodenya apa itu tergantung perusahaan sendiri-sendiri. Terus lanjut nih Vivo. Ada yang mau tanya lagi nggak? Yang lain? Yang baru join? Enggak, Pak. Lanjut ya. Kalau Bularas tuh selalu ya jadi gitu tahu Pak. Saya Kenapa? bingung Pak. Apapun soal nih. Kayak gini juga soalnya. Pokoknya kalau misalkan kita pembelian ya udah makanya MI sama TP gitu. Kenapa kurang jelas? Enggak, kurang jelas. Ya, jadi kalau misalkan pembelian, kita tuh kalau diajarin sama Bularas, ya tetap aja makanya inventory pada trade payable kayak gitu. Oh, pakainya trade payable gitu. Iya. Contoh, nih contoh lagi ya. Apa emang beda-beda kalau dosen, Pak? Terkadang beda-beda. Bukunya kan kadang pakai Warren sama Kyoso kan. Itu akunnya beda. Ada akunnya beda. Oh. Nih, kalau perusahaan dagang ya, perusahaan dagang itu pasti ujung-ujungnya ngitung HPP. Rumus HPP itu apa? Persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang ya persediaan akhir. Nah, pembelian bersih ini bisa dijabarin lagi. APP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian barang dagangan ditambah beban angkut pembelian atau ongkos ya dikurang retur. Ini pengembalian. Pembelian dikurangin potongan pembelian dikurangin lagi terakhir persediaan akhir. Ini pembelian bersih bisa jawaban lagi nih. Ada akun pembelian barang dagangan, beban angkut pembelian, retur pembelian sama potongan pembelian. Nah, itu kan ke perusahaan dagang ada kegiatannya kan beli sama jual kan. Kita contoh ya, pembelian pertama. Dan itu terkait yang namanya periodik PS perpetual. Yang pertama ya
transaksi pembelian. Ya, maksudnya beli inilah, beli barang. Ini beli tunai lah, beli tunai. Ini ya, yang periodik akunnya. Pembelian terhadap sebelah sini. Pembelian terhadap cash. Ini secara beli tunai ya. Nah, terus perpetual itu akunnya persediaan barang dagangan atau merchandise inventory atau inventory ini aja. Ini aja, Pak. Ini bahasa Inggris. Nggak apa-apa udah. Forecast ya. Oh, Ada cash. Terhadap cash. Lalu ya, selain pembelian, contoh lagi yang kedua, beli, beban angkut. Beban angkut biasa beban angkut pembelian atau namanya freight out terhadap cash. Nah, ingat, perpetual ini ya menariknya di pembelian. Beban angkut itu masuk kan di HPP kan? Beban angkut pembelian ini namanya tetap sama kayak di atas, inventory terhadap Cash juga. cash. Transaksi ketiga, retur pembelian. Itu adalah, ingat, kalau kita beli barang ngutang ya, misalnya ngutang ya, beli barang secara ngutang kan. Berarti kan utang bertambah di kredit, barang kan bertambah di debit kan. Nah, kalau misalnya retur pembelian ya, berarti utangnya berkurang di debit. Sini AP. Barang berkurang di inventory retur pembelian. Oh ya. Ayo, nama retur pembelian. Bahasa Inggrisnya. Purchase return. Nah, bisa return, bisa purchase return, sell return. Ada namanya sales return and allowance, tahu kan? Iya, tahu. Purchase return apa? Ini contoh aja ya, purchase return-nya. Nah, terus yang perpetualnya gimana? Ingat, retur pembelian ada nggak di sini? Di HPP? Ada. Ada? Nah, kalau ada, AP terhadap inventory. Jadi itu ya, untuk kita pembelian ya, untuk pembelian ya. Yang perpetual itu terkait sama HPP. Kalau ada nih yang dirumus di HPP ini, yang di atas ini, pembelian barang dagangan, barang pembelian, retur pembelian, sama potong pembelian, itu yang perpetual itu tetap aja terkaitnya di barang dagangan di gudang. Inventory. Persediaan barang dagangan. Yang perpetual. Beda sama yang periodik. Nah, terus yang keempat itu adalah potongan pembelian. Ini utang. Contohnya aja, purchase discount. Atau diskon pembelian atau potongan pembelian. Nah, di perpetual itu tetap namanya AP terhadap inventory atau persediaan barang dagangan. Ini baru yang pembelian ya. Ayo, ada yang tanyain? Ada yang mau tanya? Ya, ingat ya, perusahaan dagang tuh ada beli barang ya, aktivitas pembelian sama penjualan. Jurnalnya ada dua, ada periodik sama perpetual. Nah, yang biasa lagi yang kurang dijelasin ya, kalau perusahaan ini perusahaan dagang ini yang kurang jelasin, mungkin dosen-dosen kurang jelasin itu ada namanya metodenya net. Terus mungkin yang pernah kuliah sama saya
waktu semester 1, ya soal AB kan, ada yang disuruh hitung pakai gross method sama net method kan. Itu jarang dilakukan sama dosen. Itu beda lagi cara perhitungan sama penjurnalan. Ya, contoh ya, nih sekarang. Halo Marsha, udah selesai Mandarin ya? Udahan, Pak. Udahan. Periodik, VS, perpetual. Ini kurang ke kanan kan. Yang pertama, penjualan tunai ya. Penjualan tunai. Periodik, katakan kas terhadap penjualan atau sales. Atau revenue, sama aja. Nah, terus ingat, kalau yang perpetualnya, kayak tadi ya, ada 2 akun ya. Cash to peralatan, contoh peralatan sinilah, equipment ya. Atau enggak mobil itu apa? Itu kan car. Sekarang saya ambil contoh ya, pakai car. Sama satu lagi perpetual itu HPP atau COGS terhadap MI ya, merchandise inventory atau inventory. Nah, ini saya ambil contoh nih. Misalnya ya, kita beli mobil nih, Erlangga beli mobil 3 unit. Nah, 1 unit itu seharga 250 juta. Waduh. Nah, terus kan dijual lagi. Setelah mungkin udah 2 tahun apa 3 tahun gitu kan. Karena muncul mobil baru ya, unitnya baru yang lebih bagus, dia jual lagi. Maaf. Oh, ini salah ya. Maaf. Ini 200 juta. 200 juta. Dia beli lagi pas awalnya itu seharga 250 juta. Aduh. Betul. Jual ya 3 unit mobil itu seharga 250 juta. Karena pasti kan ngambil untung kan. Jadi ini bukan pakai apa namanya? Penyusutan ya. Jadi ya itu dia apa namanya perusahaan dagang itu terkait penjualan pembelian. Jadi beli barang dan jual kembali tanpa merubah bentuk barang tersebut ya. Nah, ini ya, ini tetap nilainya cash-nya sebesar 750 pas jual ya. 750 juta. Ini sama 750 juta. Ini sama 750 juta. Sini sama 750 juta. Nah, ingat. Ini berapa? Nilai COGS-nya. Ada yang tahu COGS sama PP itu apa pengertiannya? Halo, ada yang tahu? Pengertian dari HPP? Biaya langsung yang timbul dari barang yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis. Contohnya itu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan lain-lain ya. Nah, ini berarti biaya COGS-nya itu sebesar berapa? Pas awal kita beli, ini dikenakan 200 juta. Kan karena 3 unit kan, berarti 600. Ada yang mau tanyain? Ingat, awal beli Erlangga 3 unit itu harga 200 juta. Pasti dia mengambil untung kan.
dia nih hitungannya beli langsung ke pabrik, terus dia jual lagi ke toko-toko yang lebih kecil lah, atau enggak orang-orang yang mau langsung beli gitu lewat dia, karena dia punya channel langsung ke pabrik itu harga lebih murah belinya. Nah dia jual lagi pasti nyari untung kan, nyari untungnya per unit itu 50 juta, dijual lagi itu ya satu unitnya sebesar 250 juta. Ini yang perpetual ya hampir sama kayak periodik, cuman perpetual itu ya beban HPP COGS-nya itu dihitung, dimasukkan ke jurnal. Ada yang mau tanya? Pak, mau nanya dong. Ini tadi apaan ya Pak? Macet-macet soalnya. Yang tadi udah belum yang ini, pembelian? Proses pembelian? Udah, Udah, cuma ini pembelian-penjualan ini saya nggak ngerti apaan. Nah, jadi kan perusahaan dagang itu kan bisnisnya ya di sini ya terkait beli barang sama jual barang kan? Iya, Pak. Nah, beli barang sama jual barang itu beda cara perhitungannya ya, cara jurnalnya ya. Nah, Ya, di perusahaan dagang ini ada dua sistem periodik sama perpetual. Jadi di sini ya beli barang sistem periodik seperti apa, sistem perpetual seperti apa. Nah nanti pas jual barang itu beda lagi penjurnalannya, sistem periodik seperti apa sama sistem perpetual seperti apa. Saya cuma mau kasih contoh doang. Nah pasti transaksi itu pasti kegiatannya kayak gini. Kalau nggak penjualan, beli barang ya secara tunai atau kredit, terus pasti ada beban angkutnya, pasti ada returnnya, pasti ada potongannya. Nah, makanya saya jabarin satu-satu biar membandingkan. Yang kedua, beban apa dulu? Beban angkut beban angkut enggak ya? Ini karena penjualan ya. Ini langsung ke retur penjualan. Sales return. Ayo, kalau yang periodik return penjualan terhadap, contohnya belinya aja ini ya, piutang ya, nggak langsung cash. Biasanya tuh kalau perusahaan-perusahaan dagang tuh, beli barang tuh itu jarang banget cash. Biasanya cara kredit. Karena nanti ya ada termin kan, ingat ada nama termin tuh, N/10, 2/20, nah itu dia, buat nyari diskon. Nah ini potongan penjualan, berarti sales diskon terhadap piutang AR. Kalau dia jual kan berarti dia dapat dapat piutang kan. Piutang harusnya bertambah di debit. Nah, karena ini retur penjualan ya, retur penjualan jadi dia barangnya dikembalikan lagi, AR-nya piutangnya jadi berkurang. Makanya masuk di kredit piutangnya. Nah, ini terus yang perpetual. Gimana perpetual? Sama, cuman dia ada dua lagi kan, terkait barang yang ini di gudang ya. Beban di gudang itu harus dicatat COGS sama inventory. Berarti di sini sales diskon terhadap AR, satu lagi COGS terhadap inventory. Setelah mau inventory atau merchandise inventory ya sama aja namanya. Setelah itu yang ketiga, potongan penjualan. Ini kebalik ya. Ini sales return and allowance atau enggak sales return aja. Ini potongan penjualan. Ini baru sales diskon terhadap piutang. Nah, kalau ini pas ini ya ingat perpetualnya sama, nggak terkait sama COGS of inventory karena potongan itu nggak merubah dampak barang-barang yang di gudang ya, nggak merubah dampak barang-barang yang di gudang, nggak merubah dampak penjumlahan atau pengurangan barang-barang di gudang. Makanya itu ya jurnalnya itu ya cuma satu sama. Ada yang tanya? Halo? Yang baru join? Halo? Itu yang baru join, kira-kira paham nggak? Ntar saya buat video aja ntar.
Lanjut ya kita ya. Banyak yang nggak ikut soalnya bentar kirim aja, Pak. Lanjut ya. Ya, Pak, lanjut ya. Ini lanjut kemana, Livo? Livo, perpetual. Kalau saya sih nggak disuruh, Pak. Oh, nggak disuruh apanya nih? Nggak disuruh ngerjain Livo, jadi cuma Vivo sama FRS. Oh ya, tahu nggak kenapa nggak disuruh? Tahu nggak kenapa nggak disuruh? Nggak tahu, Pak. Karena di Indonesia Livo nggak dipakai lagi ya, Pak. Iya, benar itu. katanya gitu. Livo emang nggak dipakai lagi. Karena Ya. itu bisa penyalahgunaan pajak yang tadinya menyetorkan pajak ya, yang tadinya harusnya untung besar, cuman dianggapnya rugi, akhirnya bayar pajaknya dikit, kayak gitu. Ya kalian bayangin aja ya, let in first out. Yang barang masuk nih, barang-barang baru, let in first out, itu selalu dijual. Terus yang barang-barang yang lama-lamanya itu gimana dong? Ntar bahaya kalau terjadinya inflasi ya, terjadi inflasi itu bahaya. Apalagi terkait barang-barang yang baru ini. Ntar tuh penyimpangan harga jualnya itu tinggi banget. Livo, ayo. Udah enggak ya? Apa mau dijabarin juga nih? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Sebutin dari awal, tanggal berapa? Tanggal 1. 1, apaan? Tanggal 1 April. 2019 ya? Iya, Pak. Ya, terus itunya? 12. Persediaannya 12. Kualitinya 12. Oh, kualitas dulu. 1. Kualitinya, kuantitasnya? Kuantitas ya? 12. Kuantitas, bukan quality, kuantitas. 12, Ya, harganya? 220. 220. Totalnya 2.640. Terus tanggal 8. Tanggal 8 April 2019. Apa tuh? Beli barang? Beli 20, Pak. Kuantitasnya. 20, harga? Harga 225. 225. 4.500. Sip. Berarti nambah ya. Yang tadinya 12, ya, ini 220. Oh. Tambah 20 unit, harga 225. Yuk, lanjut. Tanggal 12, Pak. 12 April. 12 April 2019. Itu jual kan? Jualan, Pak. 15. 15 unit, harga 340. 300, maaf. Ini karena Livo ya, ingat ya. 15 unit kan? Lupa Ya. saya. 225, Pak. Berapa? Ambil yang mana? Bukan. Yang harga 220 atau 225? 225. Berapa dijual? 15 ya? Iya, Pak. Iya, 15. Ini yang harga 220 tetap. Ini 20 kurang 15, sisa 5. Terus lanjut tanggal 22 April. 22 April. Penjualan, Pak. Penjualan berapa unit? 5 unit. 5 unit. Berarti habis ya. Yang harga 225 ya. Iya. Bentar ya, bentar. Halo? Halo? Maaf, bentar ya. Oke, Pak. Ya, selamat. Guys. Sudah. Iya, oke. Iya. Yuk, terima kasih ya. Iya, lagi ini meeting online. Iya. Yuk, sorry. Yuk, lanjut. Maaf, ada telepon tadi. Kok. Ya, ingat 5. Berarti berapa yang dijual 5 barang ya?
Halo? Pak. Ya Pak, ya Pak. 5. Berarti kan habis kan yang 225 kan? Ah. Masih sisa yang 220. 10. Set. Terus tanggal 4 Mei pembeli. 4 Mei 2019. 4 Mei. Itu jual apa beli? Beli. Pembelian 10 unit, harganya 230. 230. Ini berarti 12, 220 masih 10 unit, harganya 230. Sip. Terus lanjut. 11 Mei. 14. Jualan. 14 Mei 2019 penjual. Oh, 11. Berapa penjualannya? 5 Pak. 5 lagi. 5, ingat ya. Iya. Itu ya, let in, first out. Berarti yang ngambil yang harganya 230. Ini yang harga 12 unit yang harga 220 masih ada di gudang. 10 dikurang 5, sisanya 5 unit yang harganya 230. Terus tanggal 21. Tanggal 21 Mei 2019. Jualan 4. Penjualan 4. Nah, berarti ini sisa ya 230 ya pakainya ya. Ini sisa 1 unit. Ini 12 dulu. Yang harganya 220 sama 1 unit yang harganya 230. 30. Terus lanjut 28. 28 Mei ya. Pembelian 15. Harganya 235. Belinya berapa? 15. 15. Harganya 235 ya. 235. Ini ya 12 tetap 220 1 unit 230 ya dolar, terus tambah yang baru lagi 15 unit yang harganya $235 per unitnya. Terus lanjut Tanggal 5 Pak, 5 Juni. Itu jual berapa? Jualan 7 unit. Berapa? 7 unit Pak. Oh, 7 unit. Ingat ya, berarti 7 unit. berarti yang diambilnya yang harganya 235 ya. 35 ya. 7 unit 235. Nah, yang barang yang 12 unit tuh nggak kesentuh-sentuh itu. Iya. Cepat membusuk. Ini sisa lah 8 235. Tanggal 13. Tanggal 13 Juni 2019 itu jual ya? Jualan 10. Dia beli 10 unit. 10 unit ya. Ya. Berarti 8 unit dari 8 unit yang harganya 235 ya. Oh iya. Ya. Terus Tambah 1 1 unit. juga 30. 1 unit yang harganya 230. 230. 10. 1 unit Sisanya? lagi yang harga Ya. 30. Terus Berapa 1. unit? Jualnya berapa unit? 10. 10 ya. Satu lagi Iya, Pak. ini Jadi harganya 20. 220. 20. Sisa 11. 20. Nah, ini sisanya 11. 11. Ya. Lanjut tanggal 19. 19. Pembelian Berapa unit? harganya 240. Pembelian 10. 10 unit seharga 240. 240. Nah, jadi nambah ya. Barangnya nambah lagi. Ini yang 220 tetap. Satu lagi 10 unit yang harganya 240. 40. Terakhir tanggal 26 Juni, Pak. 26 Juni sekarang ya. Ya, Itu penjualan jual. 8. penjualan Iya. 8 unit. 8 unit ya, ambil yang harganya 240. 240. 40. Sisa 2. Berarti ini sisa 11, 220 2 sama 240. sama sisa 2 yang harganya 240. 40. Ingat. Lihat. Harganya berapa? 13 unit kan? Stok di gudang kan? Ya, Pak. Ya,
Ini harus sama yang tadi 13 Sama yang itu. unit. Vivo. Bukan cuma Vivo aja, nanti average juga harus sama. Harus sama. Pokoknya stok di gudang akhir periode ini ya. Ini akhir yang 25/6 Juni ini stoknya harus sama 13 unit. Nah, yang bedanya nilainya pasti COGS. Ini nilai inventory-nya yang 2 ini ya. Pakai warna nggak tadi? Pakai warna. Pakai warna biru. Biar cantik. Apa warna biru? Kan ini nilai inventory-nya atau merchandise inventory. Ingat. Lihat nilai COGS-nya. Beda nggak? Yang tadi Vivo 12.282. Yang Livo 12.465. 465 kalau yang Livo. Nah, yang jadi pertanyaan nih ya. Iya, Pak. Perusahaan itu mencatat keuntungan lebih besar ketika menggunakan Vivo atau Livo. Perusahaan mencatat keuntungan lebih besar apabila pencatatannya menggunakan metode Vivo apa Livo? Vivo. Kenapa? Ada yang tahu Karena kenapa? dia pakai harga yang Livo kan, Pak? Ya, kenapa? Yudana, kenapa? Karena dia pakai harga terbaru itu kan jauh lebih tinggi daripada harga yang lama. Unit baru tuh harganya lebih mahal gitulah. Oh, kan. Nggak tahu lah gimana. Kalau perusahaan dagang itu laporan laba rugi paling atas itu ya revenue atau sales dikurangin ini ingat laba kotor dikurangin HPP atau COGS. Berarti kalau COGS-nya paling besar itu keuntungan paling sedikit. Contoh, kalau Vivo itu COGS atau HPP-nya kan 12.282 ya. Kalau Livo itu 12.465, berarti paling besar COGS-nya Livo kan, HPP-nya kan? Ya kan? Iya. Berarti karena paling besar, berarti pengurangnya paling besar dong, pengurang sales-nya dong untuk nyari laba kotornya. Makanya itu lebih untung banyak perusahaan menggunakan metode Vivo perpetual daripada Livo perpetual karena nilai COGS-nya lebih kecil. Nih, dari sini aja. Oh gitu ya, Pak ya. Ini ya sales penjualan tetap sama, cuman yang bedanya maaf, ini 1282 ya. Ini 12.465. Berarti yang lebih untung ya menggunakan Livo ya. Maaf. Karena HPP-nya ya paling besar ini ya. Tadi saya kira ini 2 berapa gitu. Ini HPP-nya paling besar ya pakai Vivo perpetual. Berarti ini keuntungan yang dicatat oleh perusahaan itu lebih kecil menggunakan Vivo daripada Livo ya. Iya. Yang Livo ini pengurangannya jadi 465. Berapa tuh? 18.865 dikurangin 465. 12.465. 6.400. 6.400. Jadi yang tadi. Iya nggak sih? Benar. Jadi yang tadi. Oh, ini 12 tuh. Oh, maaf. Oh iya benar, maaf. Benar. Itu kan 282, Pak. Iya, tadi saya kira 12.822. Maaf. Ini karena pengurangnya lebih kecil kan? Iya, Pak. COGS-nya, maaf. Berarti emang lebih untung lebih besar yang pakai Vivo. Benar yang tadi awal saya. Iya, Pak. Kurang fokus, maaf. Kurang ngopi nih. Lanjut, yang average itu disuruh juga ya? Iya, Pak. Udah yang pada tahu nggak average? Udah belajar, Pak. Udah ngerti? Ngerti lah. Sedikit ngerti, Pak. Dibahas aja ya. Dibahas aja ya. Sekalian. Iya, Pak. Belajarnya dulu SMA. 1 April 2019. Persediaan berapa? 12. 12 harga? 220. 220. 220.
Lalu tanggal 8. Pembelian 8 April 2019. Pembelian berapa kuantitasnya? 20, Udah Pak. 25. 20. Kuantitasnya 20, harganya 225. Oh. Sesat nih, sesat. Nah, ini jadinya 12. Maaf, ini belum saya tahu dulu. Pisahin dulu. Seharga 220 Apaan ya? tambah 20 seharga 225. 5. Ya, kalau di sini udah pada tahu kan? 640 ditambah 4.500.000 ya, Pak? 6 240 tambah 4.500.000. 4.500.000. 4, ya. Terus Ini 12 tambah 20. Nah, benar. 32. Baru nilai rata-ratanya. Gimana nilai rata-ratanya? 7.140 dibagi 32. Nah, benar. 223,125. 223 ya lah. Ini Oke. Oh, ada koma. kita anggap aja nggak usah pakai koma ya. Ya udah, Mau pakai koma Pak. apa nggak? Bulat-bulat aja. Pakai koma deh. Kalau Ayo, ada yang mau tanyain? Ada yang kurang ngerti? Halo? Ada yang kurang ngerti? Enggak, insya Allah Pak. belum. Ya, terus lanjut tanggal 12. 12 April 2019 itu penjualan sebesar 15. 15 Unit. unit. Seharga? Iya. Ayo, seharga? Yang di atas 223 125. Oh, ya. 135 nggak sih ya? Dia nggak usah pakai koma nggak, Pak? Nggak usah pakai koma ya. Iya, Pak, ribet. Ngaturnya itu. Ini sisa 32. Maaf. 32 dikurang 15 berapa? 17. 17. 22, 3. Macet lah. Nah, bedanya ya, kalau Vivo ya, itu fokusnya pada penjualan. Kalau average ini, yang di perpetual, itu fokusnya pada pembelian. Terus tanggal berapa? Tanggal 22. 22 April 2019. Penjualan berapa? 5. 5. Seharga 223. 3. Ini 17 kurang 5, sisa 12. 23. Lanjut. 4 Terus Mei tanggal pembelian. Ini pembelian pembelian berapa? 10 unit 230. Nah, yang tadinya 12 ya, seharga 23. Tambah lagi yang 10 unit, seharga 230. Ini Jadi 22. tinggal ditambah. Ini ditambah. Ini juga 22. ditambah. Hasilnya dibagi 22. 96 dibagi 22. Dibagi 22. 226. 26. Terus tanggal Tanggal 11. 11 Mei 2019 itu Jualan penjualan 5 unit 5. seharga 226. 22 dikurang 5 17. Terus lanjut tanggal 21. 21 Mei 2019. Jual unit Jualan seharganya 4. Ya, 4 unit 226. 13. Kalau average agak lebih cepat.
karena pembeliannya dikit. Terus Tanggal 28 Mei pembelian. berapa menit? 15 harganya 235. 235. Ini yang 13 tetap 226, lalu tambah 15 unit yang seharga 235. Nah, ini tinggal ditambah 28. Ini ini pakai 231. Tanggal Lanjut 5 Juni berjualan 2019 berapa jualnya? 7. 7. Harga 231. 231. 28 kurang 7 21. 21. Terus lanjut Tanggal tanggal 13 Juni. Jualan lagi. 13 Juni Berjualan 2019. 10. 10 nih harga 231. 231. Sisa 11. 11. Terus lanjut pembelian ya. 15, Pak. 15 10 unit. Pembelian 10, 240. Harga per unitnya 240. Yang tadi 11 tetap 231. Terus 10 unit Ya. 240. Sebelahnya, Pak. Kenapa? Enggak. Kenapa sih Dana? Ya ganteng nih. Sorry, Pak. Ah? Dibagi 2, 3, 5. Kucing saya nakal, Pak. Tanggal berapa? Terakhir ya? 19 Tinggal ya? 26. 19. Ya, itu 19. 26 Juni. Yang mana? Itu tanggal 15-nya diganti, Pak. Oh, 19 itu. Pantesan 19. kok ada 15 ya? Apaan sih? terus tanggal 26. 26. Penjualan 8, 8 Pak. Berapa? 88. 8. Harga 235. 235. Ini berapa nih? Kali 5. Mm, 21 kurang 8 berapa? 13. 13. Sama kan? 13. 235. 43. Ini jumlahnya sama, 13. Dan nilai inventory-nya yang berbeda. Kita kayaknya sedikit banget ya yang ikutnya. Kenapa? Kenapa? Ini nilai CLGS-nya. Kita lihat. Oh, dia paling kecil berarti ya? Enggak dong. Paling besar ya? Paling besar ya? Kan 12. 12. Sedang, Pak. Tadi yang Vivo 12.200. Ya. Akhirnya itu 24. Oh iya benar. 65. Vivo paling besar ya? Vivo paling besar berarti. Iya. Udah? Terus periodik udah pada ngerti nggak? Pernah ya? Dia nyatat sisa unit kan, Pak? Iya, ini sisi unit. Unitnya 13. Sama kan average, LIFO sama Vivo. Maksudnya mana nih yang periodik maksud kamu? Iya. Itu HPP Vivo berapa, Pak? Nih, HPP Vivo 1282. 12.282. HP LIVO Berarti saya salah dong kemarin. HPP LIVO 12.465. Terus HPP Everest 12.303. 303. Kita catat dulu. Periodiknya apa? Periodiknya, Pak? Iya, bentar. Kita catat dulu nih. Oke. Dikurangin 12.303. Berapa? 303. 18.865 dikurangin 12.303. Ya, berapa ya? 12.303.
6562. 6562. Iya. Siap. Terus selanjutnya periodiknya. Periodik itu lebih gampang. Nah, dicatatnya itu di akhir periode. Ya. Ini ya kalau ini tadi soalnya kan perhitungan fisik pada tanggal 31 Desember mengungkapkan bahwa 35 unit dari 55 unit telah terjual. Nah, selama 3 bulan itu kita pertama ngitung dulu jumlah pembelian semua nih. Pembelian itu ada di tanggal 8 April kan, nih. 8 April, 4 Mei, yang saya kuningin 28 Mei sama 19 Juni kan. Nah, ini tambahin semuanya nih. Berarti jumlah unitnya sebanyak 55. 55 ini 55 unit yang tersedia untuk dijual. Nah, ini totalnya tuh $12.725 atau harga pokok barang tersedia untuk dijual. Atau namanya merchandise available for sale, ya. Merchandise available for sale. Sama kayak tadi ini, inventory ini, atau nama lain merchandise available for sale. Terus lanjut, sekarang FIFO dulu ya. Iya. Kalau FIFO itu kan first in, first out. Nah, ini berarti lihat yang terjual ya, berdasarkan soal ya. Yang terjual 35 unit dari jumlah total 55 unit kan. Berarti yang terjual 35 unit nih. Nah, karena first in, first out, berarti dihitung yang dari pertama kali masuk. Lihat, yang pertama kali masuk tuh tanggal 8 April kan? Iya. 20 unit. Ya, berarti itu terjual 0. 0 ya. Ini 2, 5. 0 ya. Maaf nih, saya tambahin deh. Terus tadi 20 unit kan, yang tanggal 8 April. Sedangkan yang dijual itu 35 unit. Terus yang tanggal 4 Mei pasti habis juga kan? Habis juga. 0 juga. 30. 0 juga. Kok minus? Ayo, ngerti nggak? Halo? Tadi yang terjual 35 unit. Suaranya putus-putus, Bapak. Oh, ada ini ada yang bertanya nggak? Enggak. Enggak? Berarti di tanggal 28 sisa 10. Iya, bentar ya. Bentar, ada telepon. Oke. Halo? Iya. Ngantuk, guys. Iya, bentar. Iya. Jadi pemandi, guys. Sama. Udah dong. Ada Veda ya? Beda bikin TikTok kayak. Ayo collab yuk. Nggak mau. Lu TikTokers baru. Ntar pansos lagi sama gua. Enggak lah. Mandarin gimana, Jit? Gua ngantuk. Mandarin ya. Udah nggak usah mikirin Mandarin, UTS hari pertama akun. Yuk, lanjut. Maaf, dari First Media tadi. Coba. Ya, ini 0 ya. Iya, Pak. Siap. Tadi kan 8 April kan 20 unit. Terus 4 Mei kan 10 unit kan yang dijual kan. Berarti 30 kan totalnya kan. Iya. Sedangkan di soal tadi berapa yang dijual? 35, Pak. 35. Nah, berarti ambil 5 yang dari tanggal 28 Mei. Nah, berarti ini sisa berarti sisa 10. 2, 3, 5. 230 kali 235 berarti 2.000. Set. Ini tetap harga 240. 2004. Baru langsung di jumlah. Yang dipakai tuh yang ini. Ini namanya nilainya persediaan akhir. Inventory ya. Sama kayak tadi nih. Yang nilai biru persediaan akhir. Lalu gimana? Ada rumusnya. Rumusnya itu ya. Di kanan aja nih. Barang dagangan
tersedia untuk dijual. Itu berapa tadi nilainya? Ini nilainya ini. 12.25. 12 ini udah 12.725. Lalu dikurangin persediaan akhir 4. maaf. Persediaan akhir sama dengan, nah itu nilainya. Ini ya. 4.750. Nah, ini yang di bawah ini nilai HPP atau COGS. Ini dikurangin ini. Ini dia nilai COGS-nya. Udah cuman gitu. Lebih simpel kan kalau periodik. Selanjutnya ya, yang LIFO ya. Ada yang mau tanya nggak? Apa lanjut? Itu yang lain. Halo? Yang lain ada yang mau tanyain? Tapi nggak apa-apa, Yang lain lanjut aja. kayaknya speakernya ke-mute deh. Ya udah lanjut aja ya, nih lanjut ya. Sekarang kita yang LIFO ya, yang LIFO. Sama kayak tadi, ingat. Kalau LIFO kan let in first out. Berarti yang dijual duluan tuh yang barang masuknya tanggal Akhir. 19 Ini 19 Juni. Nah, ini berarti dari bawah nih. 0 kejual 10 unit ya. Yang harganya 240. berarti 0. Kita dari bawah masuknya. Pak, salah judul. Apa ini? Oh iya Pak, salah judulnya. Judulnya salah, Pak. Oh iya. Kita 3 SKS ya Pak. Yoi. 300 Iya. 300 kali. Nah, terus kan 10 unit dijual kan, udah kan, yang tanggal 19 Juni. Terus tanggal 15, nilainya berapa nih? 0 juga kan? 15 6 juga. 235. Gitu. Partnya juga 0. Kenapa? Yang partnya juga 0. Ini 0. 0 juga. Nah, 230. Ke 20. Ini nggak ada nilainya general. 11 orang doang yang ikut. Terus Dari 20 coba. terus sisa kan yang atas kan? 20. Unit 225. 4.500. Ini nilai HPP-nya. Maaf, bukan nilai HPP. Nilai apa tadi? Nilai apa? Ayo, udah nggak ingat? Iya, akhir. Persediaan. Persediaan. Ingat ya, ini berarti barangnya ya, sisa 20 unit ya. Yang ini juga sisa 20 unit di gudang ya. Pak, ini nanti Bapak kirimkan worksheet-nya. Siap. Ani kirim kok. Oke, Nah, Pak. terus sama rumusnya kayak tadi. Di copy paste aja nih. Biar nggak ribet. Bedanya di sini. Berapa nilai barang dagang untuk dijual? Sama ya, 12.725. 725. Lalu dikurang persediaan akhirnya 4.500. 500. Berapa nilainya? 8.225. 25. Berarti lebih besar HPP yang di Vivo kan? Berarti lebih untung yang mana? Lebih untung yang Vivo. Untung yang Vivo. Vivo karena HPP-nya lebih kecil. HPP-nya lebih kecil. Lebih kecil. Nah, sekarang yang average. Nah, ini average nih. Ini ya jumlahnya tetap sama kalau average. Judulnya aja ganti dulu, Pak. Ya, judulnya, Pak. Oh iya. Pak, Excel-nya nanti kirim ke grup ya. Iya. Sudah. Ya, Dede. Gede. Tawa dia. Suara aku lagi nggak bagus sudah. Iya. Ini ya, lihat.
Terus ada rumusnya. Pertama kita ya, ini apa tadi namanya? Akhir. Persediaan Yang akhir. 1275, bukan 1275 ini total awal merchandise available for sale atau harga pokok barang tersedia untuk dijual. Nah, ini ada rumusnya pertama, rumusnya kita nyari dulu kan harga per unitnya kan, nama rata-rata. Cara gimana? Harga barang tadi tersedia untuk dijual. Ya. 1, 2, Dibagi harga ini ya, total unitnya ya. Ya, benar sekali. Jumlah unit Jumlah harga per unit. tersedia untuk dijual. Ini berapa nilainya? 12725. Oh, ini nggak ada sama dengan. Nggak apa-apa deh. Ini berapa? 12725 dibagi 50. 55. 55. Berapa nilainya? Berapa, Yud? 230. 231. 31. Baru kita nyari pakai rumusnya lagi. Nah, rumusnya agak beda nih. Hampir sama kayak yang tadi, cuma agak beda. Sama barang tersedia. Barang dagang. Copy paste aja deh. Masuk ke sini. Ini nilainya sama ya. Terus persediaan akhirnya gimana nilainya? Ingat persediaan akhirnya itu nilainya pakai yang harga rata-rata yang baru 231 dikali jumlah barangnya sebanyak 55. Sisanya 35 ya. 20. Sisanya berapa? 20. Ini persediaan akhir ya. 20. Terus berapa nih nilainya? Dikali 20. 4.620. Nah, ini HPP-nya. 8.105. Berarti yang paling kecil HPP-nya tuh ya pakai Vivo ya. Sama kayak tadi ya, pakai Vivo kan, sama kan? Yang tadi yang perpetual. Yang tadi perpetual yang paling kecil juga HPP-nya Vivo ya. Sama. Iya. Udah? Terima kasih. Ya udah, ada yang mau tanya nggak? Pak, tadi saya masih itulah Pak, bingung lah yang apa. Yang tadi pas di awal-awal itu yang kita ngerjain perpetual Vivo. Memang ada HPP 2 baris atasnya lagi, Pak. Ini Vivo. Kok hilang ya, Pak? Hah? Yang mana? Ada tadi yang Bapak nulis rumus-rumus itu loh. Rumus-rumus? Oh, ini. Nah, lagi ya, Pak. Nah, itu kan ada HPP 2 baris tuh yang atas tuh. Oh, ini kan rumus generalnya kayak gini nih. Rumus generalnya kayak gini ya, HPP ya, persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir kan. Nah, pembelian bersih ini bisa dipecah lagi. Jadinya HPP itu persediaan awal ini tetap ya, sama yang di atas kan sama kan. Nah, pembelian bersih itu bisa dipecah lagi, yaitu terdiri dari pembelian barang dagangan, ditambah beban angkut, dikurangin retur pembelian, dikurangin potongan pembelian. Ini ya, yang kedua ini yang bawah itu rumus ya, rumus ini yang apa? Yang lebih kompleks lagi lah daripada yang rumus yang atas. Jadi ini pembelian barang dagangan tambah beban angkut tambah retur pembelian sama potongan itu sama aja pembelian bersih.